telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Bapakku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas kemurahan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Bapakku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas kemurahan-Mu. Oh, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Oh haleluya, senang sekali bisa berjumpa pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk menerima renungan pagi. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi yang indah. Sepanjang hari ini kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Tetapi berfirmanlah lebih dulu, arahkanlah supaya apa yang kami lakukan senantiasa berkenan di hadapan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini saudara, yaitu penantian yang berharga. Yakobus 5 ayat 7 berkata demikian, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya
petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah saudara, orang sabar akan hancur. Itu kata pepatah. Nah, pepatah inilah yang mungkin masih diyakini oleh kebanyakan orang. Terlebih di zaman yang serba canggih saat ini. Semuanya serba cepat, mulai dari makanan yang cepat saji, transportasi yang modern, informasi yang terbaru dan sebagainya. Tidaklah salah dengan kemajuan teknologi yang demikian pesat, karena kecepatan merupakan nilai jual yang cukup menarik. Namun kesabaran juga tidak kalah pentingnya loh saudara, dalam hidup manusia. Jika tidak atau kurang sabar, bisa berakibat fatal juga. Ada yang bilang, orang sabar akan subur, kalau tidak sabar masuk sumur dan akhirnya dikubur. Itu adalah pepatah yang orang bilang. Dan memang kesabaran membawa kemujuran. Inilah yang seharusnya orang percaya yakini dalam hidupnya. Orang sabar itu dikasih Tuhan. Seorang petani yang bekerja membajak tanah, menabur benih, memberi pupuk, menyemprotkan anti hama, dan mengairinya, akan melakukannya dengan penuh harapan dan kesabaran. Dia yakin bahwa tanah yang sedang diolahnya suatu hari kelak akan mendatangkan hasil yang berlimpah-limpah. Hasil tanah yang berlimpah itulah yang sangat berharga. Itulah yang menjadi kekuatan dalam penantiannya dengan penuh kesabaran. Nah saudara, firman Allah tadi juga mengatakan, supaya kita bersabar sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua. Nah, jika kita menyadari Tuhan kita yang akan datang kembali kedua kali nanti, maka yang pertama akan terjadi pengangkatan, yaitu setiap orang yang sudah meninggal di dalam Kristus, kuburannya akan terbuka, dan Tuhan akan membangkitkan dengan tubuh kemuliaan, lalu naik ke surga tanpa kendaraan, ada pertemuan di udara. Dan apabila di saat itu kita masih hidup, dengan sekejap mata tubuh kita ini akan diubahkan menjadi tubuh kebangkitan, kita pun bisa naik ke surga tanpa kendaraan, berjumpa dengan saleh-saleh Tuhan yang telah dibangkitkan oleh Tuhan lebih dulu. Betapa indahnya saat itu, betapa mulianya saat itu, betapa berbahagianya saat itu. Luar biasa, gak bisa dikatakan dengan bahasa manusia. Karena itu firman Allah mengatakan, bersabarlah mengikut Tuhan, melayani Tuhan, sampai Tuhan datang kembali. Jangan sampai mandek, jangan sampai berhenti, tetapi sabar terus mengikut dan melayani Tuhan. Jika kita menyadari bahwa apa yang kita nantikan dalam hidup ini adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak terkatakan nilainya, tentunya kita akan menunggunya dengan penuh harap, sabar, sukacita, ketekunan, bahkan penderitaan pun seakan-akan tidak terasa bagi kita dampaknya. Itulah sebabnya saudaraku, berdoalah agar kita diberikan kekuatan iman dalam masa penantian. Karena ada banyak pencobaan, ada banyak masalah, ada banyak tantangan yang membuat orang-orang percaya menjadi mundur, meninggalkan Tuhan. Tetapi jangan sampai itu terjadi dalam diri saudara. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya manusia diselamatkan, kecuali hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup.
Tidak seorang pun sampai ke Bapa kecuali melalui aku. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sekali lagi mulailah menanti-nantikan Tuhan dalam saat-saat seperti ini dengan penuh kesabaran. Tuhan pasti memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Seorang petani ya Tuhan sabar dalam melakukan tugasnya, karena nanti hasil tanah itu luar biasa, bisa dipanen dengan berlimpah-limpah. Itu sebabnya dia bersabar, terus bekerja sampai masa panen itu tiba. Dan kalau sudah tiba, betapa bahagianya dia menikmati hasil pekerjaannya dengan panen yang berlimpah-limpah. Demikian juga bagi kami semuanya ya Tuhan. Kedatangan-Mu kali yang kedua sangat luar biasa. Kami bersama-sama bisa berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Kebahagiaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Nah itu sebabnya ya Tuhan, berikan kami kekuatan. Roh Kudus senantiasa memberikan kami kemampuan untuk bersabar dalam perkara-perkara yang kami hadapi, terutama masalah-masalah yang seringkali menjadikan kami menjadi susah, sedih, dan sebagainya. Terpujilah nama-Mu, berikan kami kekuatan dan kesabaran. Kami serahkan seluruh keluarga kami, biar semuanya akan naik ke surga pada waktu pengangkatan nanti, tidak satu pun yang tertinggal. Karena itu yang belum di dalam Kristus, Tuhan, jamah hatinya supaya menerima Kristus dan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Salam saudaraku. Saya berjumpa esok hari dan tetap semangat.